Casper. Casper adalah karakter kartun yang dikenal sebagai hantu baik yang gak pernah menakuti manusia. Tokoh Casper muncul dengan karakter yang lucu, ceria, dan punya aksen New York yang khas. Ia digambarkan sebagai hantu yang senang berteman dengan manusia. Banyak yang menggemari Casper, tapi nggak tahu bagaimana meninggalnya dan menjadi hantu yang ramah. Casper ternyata punya latar belakang memilukan dan juga tragis. Ia meninggal akibat penyakit paru-paru setelah terlalu lama bermain di cuaca dingin. Di film tahun 1995, bahkan membawa kisah sedih ini lebih jauh, nunjukin seorang ayah yang berduka terobsesi membangun mesin untuk menghidupkan kembali putranya. Hey Arnold! Hey Arnold adalah salah satu film animasi yang membekas di hati banyak penonton, terutama mereka yang tumbuh besar di era 90-an. Berpusat pada kehidupan seorang anak laki-laki bernama Arnold yang tinggal di kota fiktif bernama Hillwood. Hey Arnold rutin mengangkat isu-isu serius dengan sensitivitas mengejutkan. Serial ini gambarin kehidupan di pusat kota dengan realisme yang luar biasa. Bahas kecanduan, keterantaran, dan kemiskinan. Contohnya kehidupan rumah tangga Helga Pataki. Ibunya digambarkan sebagai seorang pecandu minuman yang seringkali digambarkan kebingungan dengan minuman yang gak pantas di tangan. Sementara ayahnya, seseorang yang kasar secara emosional dan terobsesi dengan pekerjaan. Yang lebih memilukan lagi adalah kisah masa lalu Tuan Hyun, di mana ia dipisahkan dari putrinya saat kejatuhan Saigon. DuckTales. DuckTales adalah sebuah film animasi berseri yang diproduksi oleh The Walt Disney, di mana munculin karakter Gobber Duck yang dititipkan keponakan bernama Huey, Dewey, dan Louie oleh Donald Duck. Series ini dibuat tahun 1987, kemudian dibuat versi rebootnya di tahun 2017. Versi reboot tahun 2017 memberikan trauma keluarga yang mendalam. Inti emosional dari series ini berpusat pada Della Duck, ibu dari Huey, Dewey, dan Louie, yang menghilang dalam misi luar angkasa bertahun-tahun sebelumnya. Kepergiannya ninggalin luka emosional yang mendalam bagi Donald Duck, yang besarin si kembar tiga sendirian, dan Paman Gobber yang menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Dalam komik aslinya, situasinya bahkan lebih suram. Si kembar tiga dikirim ke Donald Duck setelah membuat ayah mereka dirawat di rumah sakit dengan lelucon petasan. Cowardly Dog. Kartun Courage the Cowardly Dog diciptakan oleh John R. Dillwald pertama kali ditayangkan di Cartoon Network pada tahun 1999. Animasi ini menceritakan petualangan Courage, seekor anjing penakut yang tinggal di daerah antah berantah bersama pemiliknya yang lanjut usia. Pencipta Courage the Cowardly Dog mendapat inspirasi dari pengalamannya sendiri saat tumbuh besar di kota kecil. Dillward sering merasa seperti orang asing dan merasakan rasa takut dan kerentanan yang mendalam. John R. Dillward berhasil menyajikan horor psikologis kepada anak-anak, lengkap dengan monster-monster yang mengganggu, ketakutan eksistensial, dan momen-momen mengerikan yang dirasa nggak pantas untuk acara anak-anak. Ini seperti mimpi buruk yang disamarkan sebagai kartun. Animasi sederhana dan konten yang mengerikan menciptakan sesuatu yang sangat meresahkan. The Owl House. The Owl House adalah series televisi animasi Amerika Serikat yang tayang perdana di Disney Channel. Bercerita tentang Luz Nokeda, seorang gadis remaja yang gak sengaja nemuin portal kalam iblis. Alih-alih pergi ke camp musim panas, dia tiba di sebuah kepulauan yang dikenal sebagai Pulau Boiling. Terbentuk dari sisa-sisa Titan yang mati dan berteman dengan penyihir pemberontak Ada Cloudtorm. Cerita dimulai sebagai petualangan magis pada umumnya. Perjalanan fantasi yang tampak menyenangkan berubah menjadi eksplorasi mendalam tentang kendali otoriter, trauma pribadi, dan dampak psikologis dari perlawanan terhadap penindasan. Tokoh jahat, Kaisar Belos, bukan sekedar penjahat kartun, tapi mewakili kendali tirani atas sihir dan ekspresi diri. Meski ditujukan untuk anak-anak, serial ini gak main-main dalam menghadapi kesedihan, trauma, dan perlawanan terhadap kekerasan sistemik. Rugrats. Serial ini mulai tayang tahun 1991 hingga 2004, menceritakan tentang bayi-bayi cerdik yang sering melakukan petualangan seru setiap harinya. Serial kartun dengan karakter bayi yang bisa bicara ini memang lucu dan mengemaskan, tapi di balik karakter tersebut ada sisi gelap yang gak disangka. Kartun Rugrats diangkat berdasarkan kisah salah satu karakternya bernama Angelica. Ia dikenal sebagai balita yang cukup nakal, yang juga mengalami gangguan mental yang menyebabkan dirinya berhalusinasi. Angelica berhayal sesuatu yang gak ada. Ia trauma karena gak memiliki teman sehingga membayangkan para bayi yang sudah meninggal sebagai temannya. Bayi Tommy ternyata juga sudah meninggal. Itu sebabnya ia selalu ada di ruang bawah tanah. Tommy selalu membuat mainan khusus untuk anak-anak yang gak punya kesempatan hidup. Scooby-Doo.
Scooby-Doo adalah karakter anjing yang bisa bicara, ditemani Shaggy, Fred, Velma, dan Daphne, yang bersama-sama membentuk tim detektif Mystery Inc. Ada teori kelam yang mengejutkan, kalau Scooby-Doo dan teman-temannya adalah hantu. Para remaja yang terus-menerus muncul selama beberapa dekade ini gak pernah menua, karena mereka adalah sekelompok roh pengembara yang pergi tanpa tujuan untuk mengekspos hantu dan hantu palsu di sepanjang petualangannya. Scooby-Doo memberi petunjuk kalau hantu itu nyata. Bahkan mungkin Mystery Inc. sebenarnya hantu yang tidak mau menerima nasib dan terus menyangkal hal supranatural.